Learning seri ILP, di mana kami akan menyampaikan sharing best practice melalui metode supervisi suportif bagi kader, khususnya kader Posyandu, dalam implementasi Posyandu bidang kesehatan. Seperti itu. Jadi ini salah satu metode implementasi yang kami lakukan di program kami yang bernama dengan yang namanya adalah PN Prima, ya ini kepanjangan dari Pencerah Nusantara. Puskesmas responsif, inklusif, masyarakat aktif bermakna. Jadi yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, kami selama kurang lebih 2 tahun em, melakukan pendampingan kepada penguatan layanan kesehatan primer di puskesmas maupun di Posyandu, khususnya bagi beberapa kader di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi untuk menyiapkan ILP ini, ya bagaimana kader itu bisa lebih berdaya, kemampuannya, kemudian kepercayaan dirinya dan segala macam. Seperti itu. Nah, eh tadi saya sudah berkenalan, kemudian saya mendapatkan informasi ini bahwa yang hadir itu kurang lebih yang sudah mendaftar ada 280 orang gitu. Jadi ini cukup ramai sekali. Semoga nanti akan berbondong-bondong untuk hadir dan teman-teman sudah mulai sepi ya puskesmasnya begitu. Ada dari Dinas Kesehatan, mungkin Kota Depok sama Kabupaten Bekasi. Kemudian puskesmas di wilayah Kota Depok sama Kabupaten Bekasi juga. Terus jejaring Dinas Kesehatan mitra dari CISDI ataupun jejaring puskesmas mitra CISDI. Kemudian ada para anggota Sun Network Indonesia yang terima kasih sudah hadir juga. Ada teman-teman CISDI, mungkin teman-teman mahasiswa yang menyiapkan diri ya, penasaran ILP itu apa, kader tuh gimana, seperti itu. Kemudian dan para hadirin sekalian yang juga mendapatkan informasinya dari sosial media kami. Terima kasih sudah hadir. Boleh dilanjut, em, teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan, setiap acara CISD, boleh di next. Ini merupakan ruang yang aman bagi semuanya, di mana penyelenggara tidak akan menoleransi kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan segala bentuk kekerasan. Jadi kami berkomitmen untuk menciptakan ruang yang aman, inklusif, dan saling menghormati bagi seluruh peserta. Jadi diharapkan, boleh next, kepada seluruh peserta diskusi untuk bisa saling menjaga teman dari tindakan kekerasan seksual maupun diskriminasi lainnya, apalagi di ruang online ini. Kemudian tidak melakukan tindakan intimidasi, stigma, ataupun dan diskriminasi kepada peserta, pembicara maupun panitia. Kemudian memberikan kesempatan yang sama dan setara untuk setiap orang berekspresi ketika menyampaikan pendapat, kemudian tidak memberikan pendapat yang bersifat tendensius, seksis, dan merendahkan orang lain selama sesi berlangsung gitu. Jadi jika ada hal-hal yang sudah aturan ini apa namanya apa di- dilanggar begitu, ataupun teman-teman merasa tidak nyaman, kami sudah menyiapkan kontak person ataupun satgas kekerasan seksual yang ada seperti itu. Ini sudah tampil di layar. Baik, lanjut. Baik, nah teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, sebenarnya tujuan kegiatan kita tuh hari ini ngapain aja. Jadi kegiatan kita hari ini tuh seperti yang tadi sesuai judulnya, kita tuh pengen banget sharing ke teman-teman puskesmas, karena kita tahu dengan adanya ILP, teman-teman harus lebih memperkuat lagi sistem em, layanan yang ada. Sehingga tujuan ini kita pengen memperkenalkan ada loh namanya pendekatan supervisi suportif untuk kader kesehatan khususnya Posyandu. Jadi apakah cukup hanya dengan pelatihan saja atau sebenarnya ada metode-metode lain supaya kader itu bisa lebih berdaya lagi. Jadi pas Posyandu pun itu juga berkualitas hasil layanannya. Kemudian juga membagikan praktik baik supervisi suportif yang sudah dilakukan oleh CISDI selama 2 tahun ini. Begitu. Nah, tentunya kegiatan ini tuh tidak hanya akan bisa selesai di hari ini saja. Jadi kami makanya mengundang Bapak Ibu untuk juga bisa hadir di 2 rangkaian acara kami. Yang pertama ada
hari ini di tanggal 15 April. Untuk seri yang kedua itu ada di tanggal 22 April 2026. Di waktu yang kurang lebih juga sama. Jadi ini berkelanjutan. Jadi ini pengantar, kemudian yang selanjutnya itu lebih teknis lagi metodenya dan segala macam gitu. Jadi akan berkesinambungan. Jadi senang akan baik sekali jika Bapak Ibu mengikuti kedua sesi tersebut. Seperti itu. Oke, gimana nih kabarnya? Boleh ini nggak? Boleh di kolom chat bagaimana kabarnya hari ini? Kira-kira apakah sehat? Apakah berbahagia kira-kira? Boleh nih, silahkan kolom-kolom. Atau masih, oh oke, oh, udah ini ya, udah selesai layanan, udah atau masih harus ada pelayanan Nyambi. Semoga tetap bisa mendengarkan ya, Bapak Ibu. Oke. Si Bumbung di situ. Iya, dia katanya belum dilihat, belum lihat. Oke. Oke, siap. Kalau begitu, nah sambil menunggu acara selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hal lagi. Boleh di next, Kak? Oke, jadi selama sesi berlangsung, selain aturan ruang aman tadi, kami berharap teman-teman ya, semua peserta memiliki hak untuk mengikuti seluruh sesi belajar. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan saling mendukung. Kemudian bicara menyimak secara bergantian. Jadi misalnya ada peserta yang bertanya, maka narasumber atau fasilitator dan peserta lain akan menyimak. Kemudian tentunya akan mendapatkan akses soft materi dokumen. Kemudian tentunya yang terakhir yang paling mungkin menarik ya, semoga selain tentunya substansi dari materinya adalah teman-teman akan mendapatkan sertifikat apabila bisa hadir di dua sesi joint learning dengan mengisi pretest dan post-test. Jadi, teman-teman, jika belum mengisi, kami harap teman-teman bisa mengisi. Sepertinya sudah dikirimkan, boleh dikirimkan lagi, teman-teman panitia. Kira-kira yang belum mengisi pretestnya bisa sambil mengisi pretestnya. Seperti itu. Oke, boleh di-share lagi. Jadi kita akan menunggu sambil nanti ini ya, belum materinya berlangsung masih akan ada waktu teman-teman untuk mengisi materi tersebut, begitu. Oke, baik. Boleh dong absen kira-kira di sini tuh ada dari dinas kesehatan mana aja ya? Boleh di kolom chat mungkin. Udah Kak harus. Oh oke, terima kasih Kak Heni dari Puskesmas Cigarang. Kalau sudah mengisi pretest berarti udah aman. Yang belum mengisi dan ingin mendapatkan sertifikat dan hadir di dua sesi maka jangan lupa untuk hadir. Wow, dari Dinas Kesehatan Bandung Barat. Dinas Kesehatan Bandung Barat, terima kasih. Kali Mulia Depok hadir. Boleh Kak diajakin puskesmas di Depok lain diajakin ya gitu. Wow, Dinkes Kota Tegal, terima kasih. Bakti Jaya hadir, terima kasih. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi juga sudah hadir. Bu, diundang ya Bu, apa teman-teman puskesmas biar bisa hadir kita belajar bareng di sini bersama-sama dari puskesmas dan dinas kesehatan yang lain. Oke, baik. Kami sedang menunggu. Oke. Mungkin saya selanjutnya. Nah, karena tadi udah, oh dari teman-teman NGO juga ya, ada dari YPCII sudah hadir. Terima kasih banyak Kak sudah hadir dan sudah mau bergabung ngobrol-ngobrol ya, diskusi sama kita. Boleh next. Jadi, sebelum di acara dimulai, kami tentunya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, seperti yang sudah em,
saya sampaikan bahwa supervisi suportif ini kita lakukan di bawah payung program yang bernama PN Prima yang kami lakukan di CISD. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Depok dan Bekasi karena sudah membersamai dan mendukung terlaksananya ya proses implementasi program selama kurang lebih 2 tahun di 12 wilayah atau di 12 puskesmas. Boleh next. Dan puskesmasnya em, ada puskesmas di Depok, ada boleh next Kak. Oke, ada Puskesmas Abadi Jaya, kemudian ada Puskesmas Bakti Jaya, Cinangka, Limo, Sukatani, dan Sukmajaya. Kemudian untuk yang Kabupaten Bekasi, ada Puskesmas Cibarusah, Cikarang, Karangbahagia, Kedung Waringin, Puskesmas Sukaindah, dan Puskesmas Wanasari. Next. Nah, untuk agenda kegiatan kita, yang pertama tadi sudah dibuka ya tujuannya seperti apa, kemudian nanti akan ada 2 seri yang harapannya semuanya bisa hadir. Kemudian nanti akan ada sambutan, dan selanjutnya baru kita akan masuk ke acara utama yaitu pengenalan konsep supervisi suportif. Kemudian akan ada sharing session dari tim kita, tim kami di CISD atau di PN Prima Field Facilitator Program yang nanti akan menceritakan bagaimana sih praktik baik penerapannya di lokasi yang kami dampingin. Kemudian Dinas Kesehatan dan Puskesmas juga akan ada sharing mengenai bagaimana pengalaman dalam keterlibatannya mereka dan pemberian dukungan pelaksanaan supervisi suportif itu. Dan nanti akan ada diskusi tanya jawab plus kuis berhadiah. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, selanjutnya boleh di... Oke, seharusnya sekarang akan ada sambutan, tapi sambil menunggu founder dan CEO dari Cisdi hadir bergabung bersama dengan kita, em, saya pengen men-trigger sesuatu dulu, Bapak Ibu, bahwa eh, supportive supervision ini selama 2 tahun kami menjalankan ada namanya salah satunya implementation research dengan hasil yang seperti ini. Jadi ternyata ketika kita melakukan uji apa kita melihat baseline dan hasil di akhir setelah selesai program, ternyata layanan kader itu bisa meningkat gitu. Jadi ketepatan atau standar layanan yang dilakukan oleh kader di wilayah dampingan kami itu cukup baik hasilnya di setelah selesai ketika kita melihat lagi begitu. Dan tentunya next. Yang menarik lagi adalah dampaknya adalah ternyata kepercayaan diri kader itu bisa meningkat. Jadi terkait dengan keterampilan. Nah, ini bisa dilihat dari data kita, khususnya meliputi kader itu lebih jago pas penilaian risiko, edukasi, pencatatan, pendampingan hingga tata kelola posyandu. Nah, yang menarik lagi adalah ternyata kader yang kita dampingin itu mendapatkan hasil uji kompetensinya cukup bagus. Ini dari beberapa puskesmas yang kita dampingin itu utama ada 9 orang, madya 14 orang, dan 33 orangnya mendapatkan purwa. Ini hal yang tidak kami duga-duga ternyata berdampak juga terhadap hasil uji kompetensinya kader. Nah, itu sedikit pemantik. Masuk ke acara selanjutnya yaitu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh founder dan Chief Executive Officer Ibu Diah Saminarsih. Kepada Ibu Diah Saminarsih kami persilahkan. Selamat siang, ini dia sebentar, saya nyalakan kamera. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya akan menyampaikan sedikit pengantar atau sambutan barangkali ya kepada untuk seluruhnya yang hadir dalam joint learning supervisi suportif ini. Yang terhormat yang mewakili atau Kepala Dinas Kesehatan dari Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, para jajaran puskesmas,
eh, baik kepalanya maupun staf dan jajaran di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, jejaring Dinas Kesehatan dan para mitra CISDI, jejaring Puskesmas yang ada dalam mitra CISDI, anggota Sun Network Indonesia, seluruh teman CISDI, dan Ibu dan Bapak sekalian. Em, Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami, berkumpul secara daring pada hari ini. Kami amat mengapresiasi kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, baik dari Kementerian Lembaga, Dinas Kesehatan, Puskesmas, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan, maupun para pegiat kesehatan masyarakat yang memiliki semangat yang sama dengan kami di CISDI untuk terus memperkuat layanan kesehatan di tingkat komunitas. Sejak tahun 2021, CISDI telah meluncurkan dan menjalankan program PN Prima sebagai bagian dari upaya kami untuk mendorong sistem kesehatan primer yang lebih responsif dan inklusif. Dalam perjalanannya, kami belajar bahwa kunci dari layanan yang kuat di masyarakat tidak hanya terletak pada sistem, tapi juga pada sumber daya kesehatan dan terutama pada kader kesehatan. Kader adalah sosok yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka hadir di tengah keluarga, memahami kondisi lokal, dan menjadi penggerak perubahan perilaku kesehatan sehari-hari. Melalui program ini, kami mendampingi kader, tidak hanya melalui pelatihan, tapi juga melalui pendekatan supervisi suportif, sebuah pendekatan yang menekankan dukungan, pembinaan, dan adanya ruang belajar yang aman bagi kader untuk bisa terus belajar dan berkembang. Pendekatan ini tidak hadir begitu saja. Metode supervisi suportif yang kami usung selama ini merupakan hasil dari kajian yang telah sepanjang waktu dilakukan oleh tim CISDI melalui berbagai kegiatan di tingkat komunitas baik dan maupun di tingkat yang lebih luas, dan juga melalui telaah literatur dari berbagai negara tentang apa praktik baik pendampingan kader yang sifatnya berkelanjutan. Dari proses pembelajaran tersebut, kami menemukan bahwa pendekatan supervisi suportif yang bersifat mendukung serta inklusif adalah salah satu metode yang paling efektif untuk diaplikasikan kepada kader kesehatan agar kapasitasnya bisa meningkat dan juga kepercayaan dirinya bisa perlahan namun konsisten terus meningkat. Dari proses tersebut, kami telah melihat perubahan yang sangat nyata, di mana kader menjadi lebih percaya diri, lebih terampil dalam melakukan pengukuran dan pencatatan, mampu memberikan edukasi kesehatan yang tepat kepada masyarakat. Bahkan mampu juga menjalankan peran yang lebih kompleks, mulai dari mendampingi balita dengan masalah gizi, memastikan ibu hamil mendapat pemeriksaan yang lengkap, hingga mendorong deteksi dini untuk penyakit tidak menular. Ibu dan Bapak yang kami hormati, melalui kegiatan joint learning ini kami bermaksud untuk berbagi, menyebarkan praktik baik tersebut kepada Ibu dan Bapak. Harapannya pendekatan supervisi suportif ini dapat menjadi inspirasi sekaligus referensi yang dapat diambil dan diadaptasi dan kemudian diterapkan di berbagai daerah secara lebih luas. Kami juga berharap ruang ini tidak hanya menjadi tempat untuk kita saling berbagi, tapi terutama untuk saling belajar dan saling mendukung serta menguatkan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas komitmen Ibu dan Bapak sekalian dan kerja kerasnya dalam terus mendukung transformasi serta penguatan layanan kesehatan primer di Indonesia. Saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan hari ini. Semoga memberikan manfaat yang baik dan luas kepada Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah atas sambutan yang diberikan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah, kita bisa langsung sharing saja dan kita masuk ke acara utama, yaitu akan ada paparan mengenai pengenalan konsep supervisi suportif, yang mana paparan ini akan disampaikan langsung oleh tim kami, Nur Laila Febriana atau biasa dipanggil dengan Kalala.
kepada Kak Lala langsung kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik. Suara saya jelas nggak ya? Oke, terima kasih Kak Nidia dan rekan-rekan semuanya. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir dan menunjukkan ketertarikan atas kegiatan dari ini ya. Mungkin saya perkenalkan sedikit lagi. Nama saya Nurlaila Febriana atau biasa dipanggil Lala karena kepanjangan namanya ya. Saya senior officer di tim program PN Prima. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai eh, konsep dari supervisi suportif yang sudah dilakukan CISDI dari program PN Prima. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, tim CISDI sendiri sudah menjalankan program PN Prima ini di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Depok selama sejak tahun 2021 dan salah satu fokus kami adalah pendekatan yang kami lakukan adalah melalui supervisi suportif untuk melakukan pembinaan kepada kader kesehatan. Oke, next. Oke, baik. Jadi tujuannya hari ini setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, diharapkan memahami mengenai definisi dan tujuan dari supervisi suportif, kemudian memahami kerangka konsep supervisi suportif dan juga mekanisme teknis atau alur dari supervisi suportif itu sendiri, serta bisa mengidentifikasi peran supervisor teknis dan manajerial dalam pelaksanaan supervisi suportif sendiri. Next. Nah, ya, berikut topik-topik yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi dari latar belakang hingga nanti kita akan kulik mengenai peran dan keterampilan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang supervisor kader kesehatan. Next. Ya, sebelumnya mungkin kita coba berefleksi dulu ya Bapak Ibu, karena yang hadir adalah Bapak Ibu dari Dinkes, dari Puskesmas. Saya yakin pasti sudah banyak bekerja bersama dengan kader ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, hal apa sih yang paling menantang dalam memberikan pendampingan untuk kader posyandu gitu? Mungkin singkat aja ya, kayak apa namanya, misalnya, oh waktunya sulit menyesuaikan dengan kader atau ada kendala lain silakan diisikan di lewat menti tersebut ya Bapak Ibu. Bisa di-scan atau bisa lewat link yang dibagikan panitia di kolom chat ya. Mungkin sekitar 1 menit ya untuk Bapak Ibu mengisi. Bisa diakses untuk mentinya. Oke, aman ya. Mbak Leli boleh tolong di-share hasil mentinya ya, supaya kita bisa lihat jawaban dari Bapak Ibu. Kira-kira tantangannya apa sih yang banyak dihadapi sama Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan para kader kesehatan? Wah, waktu ya, yang paling banyak kayaknya. Oke, pemahaman program, latar belakang pendidikan, lansia, budaya setempat. Oh, tugasnya banyak. Memang kader itu eh, ibu-ibu paling sibuk sedunia ya kayaknya. Habis posyandu pasti ada aja kegiatannya, entah pengajian, entah pelatihan, segala macam. Baik, oke butuh keberanian. Oh, ada yang jawab di kolom chat juga ya. Pengisian aplikasi juga, benar sekali. Oke, menghadapi mood ada juga nih. Kurang dana, beban tugasnya banyak. Ganti-ganti kader, baik. Ya, oke. Masih ada yang mau merespon? Tugasnya banyak. Oke, yang paling banyak kayaknya antara waktu dan tugasnya banyak ya. Oke, sip. Ya, menarik sekali jawaban Bapak Ibu ya, beragam sekali. Tapi itu juga benar-benar kami hadapi juga ketika menjalankan program PN Prima gitu. Itu yang dihadapi juga dengan teman-teman di lapangan bahwa sulit sekali menentukan apa waktu untuk pendampingan bersama kader. Kemudian kader itu memang benar tugasnya banyak sekali. Dana untuk mereka juga terbatas. Kemudian tadi
dari latar belakang sosiodemografinya juga ya, dari pendidikannya, kemudian untuk penggunaan aplikasi digital yang sekarang sedang digalakan itu juga kadang masih mengalami kesulitan. Nah, nanti kita coba ya lewat supervisi suportif, kira-kira apakah akan bisa menjawab nggak sih kendala-kendala yang dialami Bapak Ibu sekalian gitu. Next. Terima kasih sekali jawabannya Bapak Ibu. Ini saling berbagi pengalaman ya. Ternyata kurang lebih meskipun ini dari berbagai wilayah, saya lihat tadi ada yang dari Alor, NTT juga, tapi pengalamannya kurang lebih hampir sama semua ya di mana-mana kurang lebih seperti itu. Oke, bisa kembali ke paparan Mbak Lali. Ya, baik, terima kasih. Oke, nah kita mungkin sedikit flashback ya tadi dari kendala tadi memang banyak dihadapi dari Bapak Ibu yang berasal dari berbagai wilayah karena memang sistem kesehatan kita sedang bertransformasi. Salah satu fokusnya transformasi kesehatan itu adalah di transformasi layanan primer. Nah, kenapa sih harus ditransformasi? Ini sebenarnya transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah perubahan dari yang dulunya programatik ya. Ada mungkin dulu dibagi berdasarkan program, ada lansia, ada program PPM, KIA. Sekarang pendekatannya diubah menjadi sasarannya siklus hidup. Kemudian ada juga penguatan untuk pemantauan wilayah setempat yang proses perubahan ini sebenarnya menuntut kader untuk bisa menyediakan pelayanannya yang komprehensif lewat tadi penyelenggaraan posyandu siklus hidup ya dan juga penguasaan 25 kompetensi kader. Nah, dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah menerbitkan panduan untuk pengelolaan posyandu di bidang kesehatan untuk kader posyandu. Nah, tapi belum ada detail teknis mengenai pembinaannya itu seperti apa gitu. Di situ disebutkan bahwa pembinaannya itu bisa dilakukan berjenjang melalui sosialisasi, rapat, konsultasi dan sebagainya. Tapi secara teknis yang detail sekali, misalnya siapa yang harus melakukan pembinaan tersebut, kemudian instrumennya seperti apa dalam melakukan pembinaan itu belum ada panduan yang mendetail. Nah, padahal proses-proses ini menurut dari pembelajaran kami selama menjalankan program PN Prima belum bisa menjamin bahwa kader itu bisa menguasai materi yang diharapkan atau kompetensi yang diharapkan tadi. Apalagi kompetensinya banyak sekali ya, ada 25. Nah, dari pembelajaran yang kami dapatkan, kader itu memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan setelah tadi dilakukan. Misalnya ada pelatihan, kader itu setelah itu masih butuh lagi karena kader itu dari hasil pengalaman kami ya, banyak yang sering lupa setelah dikasih materi, besoknya belum tentu bisa menerapkan materinya tersebut, masih lupa-lupa gitu. Kemudian karena mungkin latar belakangnya kader sendiri ya, yang kebanyakan adalah lansia, kemudian tingkat pendidikannya juga terbatas, lalu waktu mereka untuk belajar juga terbatas, sehingga proses pendampingan yang berkelanjutan, yang kecil-kecil tapi mungkin sering gitu, itu malah justru lebih dapat memberikan dampak yang krusial untuk penguasaan kompetensi kader seperti itu. Jadi penting sekali untuk memperkuat pembinaan bagi kader untuk bisa menguatkan layanan kesehatan primer dan pembinaan kader ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan juga berkelanjutan tadi. Oke, next. Nah, kenapa supervisi suportif ini kami jadikan sebagai salah satu pendekatan yang kami lakukan di PN Prima ini sebenarnya berdasarkan kajian yang kami lakukan juga ya. Jadi sebelum implementasi program kami melakukan kajian sistematik atau systematic review yang untuk memahami gimana sih sebenarnya kader kesehatan itu bekerja, kemudian beban yang dijalani seperti apa, kemudian mekanisme supervisinya yang bisa diterapkan itu di berbagai wilayah itu seperti apa dan juga pembelajarannya mana sih yang bisa relevan kita terapkan di Indonesia. Nah, hasil temuannya itu adalah
melalui supervisi support dari kajian kami, salah satu pendekatannya adalah melalui supervisi suportif, sehingga itu yang kita kembangkan di program PN Prima. Nah, hasil kajian kami ini sebenarnya bisa diakses juga jurnalnya, publikasinya di sini. Nanti Bapak Ibu silakan kalau mau akses juga ya. Ini sudah dipublikasikan dan bisa diakses secara luas. Next. Oh iya, tadi selain dari kajian tadi, kita juga banyak diskusi juga ya dengan rekan-rekan pegiat atau organisasi masyarakat sipil lain yang juga berfokus di pemberdayaan kader gitu. Oke, nah sekarang kita coba definisikan dulu ya sebenarnya supervisi suportif itu apa sih? Nah, dari pembelajaran yang kami dapatkan, kami mendefinisikan supervisi itu sebagai upaya pembinaan atau pendampingan yang bukan merupakan inspeksi. Jadi, kita bukan memberikan instruksi pada kader, kita bukan penilai kader, tapi kita memfasilitasi kebutuhan dan juga memberikan umpan balik yang reflektif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh kader di lapangan. Jadi, kita berikan umpan balik yang jelas, kemudian spesifik, dan juga membangun supaya tadi tercipta rencana tindak lanjut yang realistis dan juga disepakati bersama. Jadi tadi kita menempatkan diri sebagai fasilitator ya, bukan sebagai apa namanya atasan dan bawahan. Jadi ketika ketemu nih solusinya apa atas kendala yang dihadapi kader, maka solusi itu dikerjakan atau disepakati bersama. Nah, pembelajarannya ini dalam supervisi suportif mengedepankan empati, kemudian rasa aman, dan kolaborasi, sehingga kita mengapresiasi ya peran-peran kader, tapi tetap mengedepankan tanggung jawab dan juga kualitas layanan. Nah, di dalam supervisi suportif ini juga, karena tadi berangkatnya dari refleksi ya, kader itu belajar dari pengalaman yang sudah dilakukannya sendiri gitu. Jadi dan untuk mengidentifikasi cara-cara baru untuk meningkatkan kinerjanya sendiri gitu. Jadi sebagai supervisor kita itu hanya memfasilitasi proses peningkatan kapasitas atau kinerja kader. Next. Oke, nah tujuannya apa sih supervisi suportif ini? Yang pertama tadi yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berkelanjutan. Jadi kader itu didorong untuk terus berkembang, kemudian menguatkan motivasi dan rasa percaya diri kader, dan juga kepemilikan kader terhadap layanan yang diberikan. Terus kader juga dengan prinsip yang tadi ya, kita kolaborasi dan juga apresiatif, kader ini juga diharapkan bisa merasa dihargai, didukung, dan diakui baik secara personal maupun profesional. Kemudian yang kedua dari lingkungan belajar yang positif tadi ya yang dan berkelanjutan, diharapkan kemampuan kader ini bisa meningkat kompetensinya baik secara teknis maupun keterampilan itu bisa meningkat. eh itu ya soft skill dan hard skill dua-duanya bisa meningkat sehingga mereka bisa akhirnya bisa mandiri mengidentifikasi kebutuhannya atau masalahnya secara cepat dan tepat. Nah, ketika kemampuan kader tadi sudah meningkat, kompetensinya sudah meningkat, maka diharapkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh kader ini juga jadi lebih baik gitu. Layanannya jadi lebih responsif, lebih konsisten, dan juga berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, dan masyarakat juga puas dalam mengakses layanan kesehatan yang ada. Next. Oke, nah saya punya dua cerita nih Bapak Ibu. Nanti minta tolong dibagikan ya di kolom chat atau ditampilkan di next selanjutnya di slide selanjutnya Mbak Leli. Oke, nah ada dua cerita nih. Ini komik jadi bacanya cepat ya. Kita baca kurang lebih 2 menit ya. 1 menit, 1 menit. Oke, jadi ada cerita kunjungan Ibu Lurah dan juga satunya cerita tentang Bidan Ani. Nanti coba Bapak Ibu tentukan ya, siapa sih yang sebenarnya menerapkan supervisi suportif berdasarkan definisi dan tujuan tadi. Oke, kita tunggu dulu. Nanti bisa tulis jawabannya di kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Siapa yang menerapkan supervisi suportif? Oke, udah ada jawaban nih Kak Rizka, Bidan Ani. Bidan Ani, oke.
Ya, semuanya kayaknya jawab bidan Ani ya. Oke, kita lihat siapa sih sebenarnya yang sudah menerapkan supervisi suportif, Bu Ani atau bidan Ani atau Bu Lurah ya. Oke, iya. Oke, nah kita bahas satu-satu ya dari ceritanya Bu Lurah. Tadi ini sebagian besar semuanya jawab bidan Ani ya. Nah, kalau Bu Lurah tadi interaksinya eh, menekan ya. Jadi datang-datang langsung mengkritik dan menegur dengan nada keras di depan umum, lalu tidak mau mendengarkan kendala kader di lapangan, terus langsung memberikan instruksi ya, enggak, apalagi tanpa menawarkan bantuan atau dukungan. Nah, ketika bulurahnya seperti ini, dampaknya justru malah kadernya jadi eh, tidak termotivasi ya, malah demotivasi, tidak merasa tidak dihargai, lalu malah jadi bingung mau mulai dari mana meskipun tadi Bu Lurah sudah ngasih instruksi gitu. Nah, akhirnya mereka malah jadi kinerjanya malah jadi semakin menurun. Kalau Bidan Ani, oke, next. Ya, kalau Bidan Ani kebalikannya ya, beliau melakukan komunikasi dua arah, mendengarkan tadi kendalanya apa Bu, kemudian memfasilitasi solusi, mengajak kadernya mencari alternatif solusi bersama, kemudian memberikan solusinya juga tadi dengan memberikan pelatihan singkat untuk komunikasi dan juga ada rencana aksi yang disepakati bersama gitu. Jadi benar sekali Bapak Ibu tadi yang menerapkan supervisi suportif adalah Bidan Ani. Semuanya udah ini ya. Semoga sudah cukup jelas ya tadi ya. Oke, next. Nah, tadi dari apa namanya definisi tadi kita coba bahas lebih detail ya terkait dengan kerangka konsep supervisi suportif ini sendiri. Nah, supervisi suportif ini sebenarnya menggambarkan pendekatan pembinaan kader yang berfokus pada penguatan kapasitas, motivasi, dan peningkatan rasa kepemilikan kader melalui proses yang kolaboratif, saling menghargai, dan juga berorientasi pada pembelajaran gitu. Kalau kita lihat dari di tengah tujuan utamanya yaitu adalah kadernya jadi berdaya. Berdayanya itu seperti apa sih? Yang pertama kader punya kemampuan teknis, lalu punya kepercayaan diri dan semangat belajar yang berkelanjutan, dan juga punya rasa kepemilikan terhadap pelayanannya ya. Jadi mereka benar-benar melayani dari hati dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, supaya kader berdaya itu dari mana? Kita melakukan pemantauan kinerja terlebih dahulu. Nah, pemantauan kinerjanya ini tentu dilakukan dengan partisipatif dan juga reflektif tadi, supaya kita kader juga mengetahui mereka itu kinerjanya itu sudah seberapa sih atau apa yang perlu diperbaiki dari kinerja mereka. Nah, setelah dilakukan pemantauan kinerja, nanti bisa ditentukan apakah kadernya itu memerlukan pendampingan secara kelompok atau pendampingan secara individu. Nah, bedanya apa sih pendampingan kelompok dan individu? Nah, kalau kelompok ini dia menekankan pada berbagi pengalaman dan refleksi bersama. Dan juga ketika ada kendala yang dia bersifatnya biasanya berhubungan dengan keterampilan teknis atau butuh terkait dengan penguatan kerjasama tim gitu. Misalnya dari satu posyandu kayaknya dari keseluruhan layanan posyandunya ini masih belum bagus nih. Nah, maka itu bisa dilakukan dengan pendampingannya bisa dilakukan dengan pendampingan kelompok atau mentoring. Nah, sedangkan ketika permasalahannya secara lebih ke masalah yang individu, misalnya ada hambatan personal untuk meningkatkan motivasi atau misalnya dari semua kader itu ada satu nih yang kayaknya masih kurang di poin melakukan pengukuran misalnya. Nah, itu bisa dilakukan melalui pendampingan individu. Jadi nanti proses pendampingannya juga lebih spesifik dan juga lebih personal gitu. Nah, tiga proses ini antara pemantauan kinerja, pendampingan individu dan juga kelompok ini bisa dilakukan secara berkelanjutan ya, bisa secara siklus. Jadi nanti dipantau lagi setelah didampingi, ada siklusnya lagi, eh, dipantau lagi, lalu didampingi lagi ketika diperlukan gitu. Dan proses ini tadi didasarkan dengan prinsip kolaborasi, jadi saling bekerja sama baik antara supervisor dengan kader setara
kemudian saling menghormati, apresiatif terhadap apa yang sudah dilakukan kader, upayanya kader seperti apa, proses yang dilakukannya, dan juga mengedepankan pola pikir pembelajar. Jadi kita menekankan kepada kader bahwa ya salah itu nggak apa-apa, salah itu bagian dari proses belajar. Kalaupun masih ketinggalan, itu juga tidak apa-apa. Kita bisa bantu dan fasilitasi untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu. Next. Nah, alurnya seperti apa sih supervisi suportif itu dari kerangka konsepnya tadi ya? Nah, pertama dari proses input ya, kita bisa lihat dari observasi dari keterampilan kader saat melakukan kunjungan rumah atau saat kader melakukan layanan di posyandu. Nah, data yang lain yang bisa digunakan sebagai input yaitu laporan bulanan kegiatan posyandu, misalnya SKDN ya, tingkat kunjungan kader, atau mungkin dari laporan masyarakat, keluhan masyarakat itu juga bisa. Dan yang satu lagi yang kami kembangkan adalah melalui self assessment. Jadi selain tadi kita observasi secara objektif, untuk menentukan kadernya nih butuh apa sih sebenarnya untuk pendampingan itu juga bisa ditentukan dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh kader. Jadi kader menilai nih, oh saya sudah bisa kok melakukan pengukuran atau saya udah bisa kok melakukan edukasi. Tapi tadi ya kita bisa saling mengkonfirmasi dari hasil observasi tadi keterampilan kader saat kunjungan rumah sama keterampilan kader saat melakukan layanan di posyandu dan juga dari dampak laporan bulanan yang dari kegiatan posyandu itu. Nah, dari proses input tersebut nanti kita bisa evaluasi bersama, kita tentukan kader ini memerlukan apa sih, pendampingan mana sih yang diperlukan oleh kader, seperti itu. Nah, untuk menentukannya itu juga kita nggak langsung menentukan, oh si kader ini butuh pendampingan individu misalnya, kader B butuh apa namanya coaching atau posyandu A butuh mentoring nih gitu. Tapi kita tentukan itu berdasarkan evaluasi dan refleksi bersama gitu dengan kader. Kita diskusi dulu. Ibu tadi dari hasil observasi di posyandu ini ternyata di langkah 2 itu masih ada yang belum dilakukan ya, ketika mengukur ada langkah-langkah yang masih belum dilakukan. Atau dari hasil saat kunjungan rumah, misalnya kita amati sampling 1 atau 2 kader gitu, oh ternyata kadernya masih belum bisa nih untuk belum pede nih ketika berhadapan one on one gitu sama masyarakat. Nah, itu kita diskusikan bersama dengan kader, lalu sehingga ada kesepakatan ya, ada komitmen ya terhadap hasil tindak lanjut atau solusi yang diberikan gitu. Nah, tadi setelah ada kesepakatan, kemudian direncanakan apa yang mau dilakukan, kemudian kapan, metodenya dengan apa, lalu dilakukan pelaksanaan. Nah, di saat pendampingan itu juga kita bisa bangun komitmen dengan kader, kemudian fasilitasi diskusi, dan juga nanti ada ditentukan lagi tindak lanjutnya setelah Ibu diajarin nanti kita lihat progresnya seperti apa kayak gitu. Itu jadi prosesnya akan continue gitu. Nah, nanti setelah itu bisa dilihat outputnya dari apa namanya jumlah kader yang mendapatkan pendampingan kelompok, pendampingan individu, kemudian kesesuaian supervisor yang terlibat, apakah sudah sesuai dengan untuk mengatasi masalah yang dihadapi kader, lalu apakah sudah ada rencana tindak lanjut dari kegiatan pendampingan yang dilakukan gitu. Terus output peningkatan kapasitas kadernya kapan gitu. Nah, ini karena proses peningkatan kapasitas kader itu memerlukan proses yang cukup memerlukan waktu ya, nggak langsung kelihatan gitu. Jadi ini memang dalam output ini yang bisa kita amati secara cepat gitu. Tapi Bapak Ibu seperti yang kami lakukan di PN Prima itu juga ya, dari unintended outcome kami dari melihat peningkatan kapasitasnya kader itu juga bisa dilakukan lewat uji kompetensi kader, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Next. Oke, nah kita diskusi lagi ya, Bapak Ibu. Tadi sudah tahu ya terkait alur dan juga kerangka konsepnya supervisi suportif. Next, kita diskusikan satu kasus. Nah, ini saya punya ceritanya di Posyandu Mekarwangi ya. Ini kasus fiktif ya, kalau ada kesamaan nama mohon diabaikan. Jadi di Posyandu Mekarwangi ini posyandunya ramai.
Soalnya baru penerapan siklus hidup, posyandu siklus hidup yang biasanya cuman ibu bayi, apa namanya, balita-balita yang datang, hari ini ada sasaran lansia juga, sasaran usia produktif juga gitu. Nah, kemudian di meja 2 ada kaderwati dan kadertinah. Tapi kadertinahnya salah nih, ada langkah pengukuran yang terlewat. Nah, kaderwati langsung menegur kadertinah di depan sasaran. Bu Tina gimana sih ini? Masih salah cara ngukurnya, itu kurang tuh. Gitu. Nah, kemudian kadertinahnya malu. Di meja 3 ada kendala lagi nih. Kader surti kesulitan plotting KMS. Lalu di meja kelima, meja edukasi, eh, lancar sih edukasinya, tapi ternyata ada komentar-komentar ya yang membuat sasaran jadi tidak nyaman. Misalnya, ibu anaknya kurus banget nih. Atau, oh, bapak, aduh, gimana sih pak, kok nggak berobat gitu. Nah, itu kan bisa membuat sasaran tidak nyaman ya. Pertanyaannya, siapa sih? Apa sih yang diperlukan di Posyandu Mekarwangi? Butuh pendampingan kelompok atau individu? Udah ada yang jawab nih, cepat sekali. Keduanya, oke. Mentoring dan coaching berarti ya pendampingan kelompok dan individu. Kalau yang butuh pendampingan individu, kira-kira siapa Bapak Ibu? Boleh dijawab juga di kolom chat. Oke, coaching buat kader tinah dan kader surti. Oke, konseling. Oke, coaching ya mungkin maksudnya ya. Oke, dua-duanya butuh. Oke, Bu Wati dan Bu Tina. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Iya, masih ngetik kayaknya. Ya, benar sekali, tapi ya jawaban-jawabannya ya. Di Posyandu Mekarwangi ini masih butuh dua-duanya ya, karena tadi secara umum dari segi layanan masih butuh peningkatan ya, karena tadi mungkin panik ya, karena baru sekali meningkatkan apa melakukan pelayanan Posyandu siklus hidup. Kemudian kalau dari segi pendampingan individu tadi masih ada yang butuh ya, karena eh, ada yang masih kurang, masih butuh peningkatan kapasitas. Oke, tadi siapa yang jawab? Oke, Bu Wati, Bu Tinah ya, perlu coaching. Kader Wati, Kader Aminah juga perlu coaching. Baik, oke. Sip, cukup jelas kayak udah bisa ya menentukan ya siapa yang butuh mentoring atau coaching ya, Bapak Ibu. Oke, next. Iya, coaching ke apa ya? Komunikasi. Oke, ya. Baik, kita lanjut ya, Bapak Ibu, untuk materinya. Nah, tadi kita udah bahas tentang prosesnya ya, proses supervisi suportif, kemudian metodenya apa yang bisa dilakukan, pendampingan individu dan kelompok, alurnya seperti apa. Nah, sekarang kita bahas siapa yang melakukan supervisi suportif. Nah, kita sebut yang melakukan atau mendampingi kader itu adalah sebagai supervisor. Jadi, dia yang bertugas melakukan atau memberikan supervisi kepada kader posyandu. Dan dia bertugas melakukan pendampingan berkelanjutan kepada kader posyandu. Tapi siapa sih yang bisa jadi supervisor itu kita bagi jadi dua, bisa bagi jadi dua ya. Jadi ada supervisor teknis, ada juga supervisor manajerial. Nah, siapa yang bisa jadi supervisor teknis dan bisa jadi supervisor manajerial ini sebenarnya bisa dijalankan oleh tenaga kesehatan atau dari anggota TP Posyandu. Nah, next kita coba cek pembagian perannya seperti apa ya. Oke, nah ini bedanya antara supervisor teknis dan manajerial. Kalau supervisor teknis seperti namanya bertugas mendampingi kader untuk mengembangkan kompetensi atau keterampilan yang sifatnya teknis gitu. Misalnya dalam meningkatkan kapasitas dalam proses pengukuran atau untuk melakukan pelayanan di posyandu, meja 1 kerjanya apa, meja 2 kerjanya apa, sesuai dengan apa namanya standar dari Kemenkes. Nah, karena tadi keterampilannya teknis, jadi rekomendasinya berasal dari tenaga kesehatan gitu. Bisa dari tenaga Promkes atau tenaga yang relevan dalam pembinaan kader posyandu yang banyak berhubungan dengan kader posyandu. Nah, bedanya dengan supervisor manajerial ini bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kader posyandu dan juga operasional posyandu itu sendiri secara keseluruhan. Jadi
bisa berasal dari pemerintahan desa atau kelurahan. Jadi dari Posyandu ya ini sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 13 tentang Posyandu. Jadi itu bisa karena akan berhubungan banyak dengan lintas sektor direkomendasikan berdasarkan dari unsur pemerintahan desa gitu atau kelurahan. Jadi kan saling melengkapi sebenarnya tugas antara supervisor teknis dan manajerial ini. Nah, jumlahnya berapa? Sebenarnya kalau kita belum punya standar yang baku ya, yang apa namanya, yang pasti berapa jumlah supervisor yang diperlukan gitu. Tapi dari pembelajaran yang kami peroleh dari program PN Prima, rasio antara 1 banding 25 sampai 30 ini cukup ideal untuk bisa mendampingi kader. Jadi satu supervisor bisa mengampu 25 sampai 30 kader. Tapi ini bisa disesuaikan juga dengan ketersediaan sumber daya yang ada, ketersediaan SDM yang ada, kemudian jenis nakes yang jadi supervisor tadi kan bisa jadi promkes atau nakes lain ya, bisa bidan desa atau tenaga gizi. Nah, tapi bisa disesuaikan juga dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya, oh di desa ini, di Posyandu ini yang banyak itu masalah gizi gitu, masalah balitanya banyak yang gizi kurang misalnya. Berarti yang jadi supervisor lebih baik dari tenaga gizi itu juga bisa, Pak Ibu. Oke, next. Nah, ini pembagian perannya antara supervisor manajerial dan supervisor teknis. Jadi kalau kita bagi jadi peran besar kemudian pecah ya dari supervisor manajerial untuk peranan yang berkaitan dengan memberikan arahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu. Untuk supervisor teknis ini bisa memberikan arahan terkait layanan yang menyesuaikan dengan standar panduan Kemenkes. Jadi jagain gimana Posyandu itu atau layanan kader itu berjalan sesuai dengan standar panduan Kemenkes. Sedangkan kalau supervisor manajerial bisa menjaga di tata kelolanya ya, di manajerialnya, misalnya jumlah layanannya apa saja yang mau diberikan, kemudian dari segi insentif, kemudian pembentukan posyandu itu bisa dilakukan oleh supervisor manajerial. Yang kedua yaitu peranan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan posyandu karena ini berkaitan dengan lintas sektor, jadi ini perannya lebih banyak di supervisor manajerial. Jadi memastikan kegiatannya berjalan sinergis dan juga eh, mendapat dukungan dari lintas sektor, tim supervisor manajerial yang menjembatani. Terus eh, yang ketiga yaitu peranan terkait melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan posyandu. Nah, ini bisa dilakukan oleh dua-duanya, tapi dibagi kalau yang supervisor teknis akan eh, mendampingi pelaksanaan kegiatan dan memfasilitasi pemecahan masalah supaya layanan posyandunya tadi ya berjalan sesuai standar. Kalau yang supervisor manajerial akan mendampingi terkait dengan pengelolaan posyandu itu sendiri, misalnya perencanaan, administrasi tadi ya, yang berhubungan dengan lagi-lagi yang berhubungan dengan tata kelola dan em, dukungan lintas sektor gitu. Next. Oke, nah kemudian untuk melakukan pembinaan terhadap pengurus dan kader ini juga bisa dibagi untuk supervisor teknis akan memberikan pendampingan yang berhubungan dengan kompetensi teknis sesuai dengan standar Kemenkes tadi. Kemudian kalau untuk manajerial bisa memberikan pembinaan terkait pengelolaan posyandu atau kegiatan posyandu itu sendiri. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi ini juga yang supervisor teknis akan mengevaluasi yang berkaitan dengan aspek kesehatan ya standar Kemenkes. Kalau yang manajerial sesuai dengan pengelolaan posyandu, mengawasi sesuai dengan pengelolaan posyandu. Next. Oke, nah ini karena tadi tidak mungkin ini supervisor ini dipegang satu PJ Promkes sendiri ya di puskesmas ya, karena satu puskesmas pasti akan ada banyak sekali posyandu yang diampu. Jadi kami merekomendasikan kalau tim supervisor itu dibentuk struktur tim gitu. Ini struktur yang kami rekomendasikan. Jadi koordinatornya bisa dari PJ Promkes Puskesmas, kemudian jadi tiap supervisor bisa mengampu posyandu gitu, tiap beberapa posyandu bisa 3 posyandu, tergantung tadi ya rasionya tadi ya, dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya. Nah nanti dari tim ini akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan koordinator di Puskesmas lewat tadi PJ Promkes tadi misalnya ya. Terus kemudian
Nah, untuk manajerial juga kurang lebih sama, supervisor yang manajerial. Jadi bisa dari koordinatornya bisa dari ketua TP Posyandu, dan untuk pembina supervisor dari tiap posyandu atau di tiap region gitu ya, itu bisa dibagi-bagi dari anggota TP Posyandu yang ditunjuk seperti itu. Next. Nah, kita tebak-tebakan lagi ya. Terkait dengan peran supervisor. Ini ada cerita, ini ada kasus nih. Kader Yati merasa masih kurang percaya diri kalau harus melakukan kunjungan rumah dan memberikan edukasi. Nah, kira-kira ini peranan siapa untuk membina kader Yati nih? Kader Yati bisa mengadu kepada siapa nih? Supervisor teknis atau supervisor manajerial nih, Bapak Ibu? Bisa tulis di kolom chat ya. Oke, supervisor teknis. Teknis, ada yang jawab yang lain nggak? Oke, semua jawab supervisor teknis ya. Ya, betul sekali. Karena tadi masalahnya berkaitan dengan kompetensi teknis ya. Jadi yang bisa membina atau melakukan pendampingan ke kader Yati adalah supervisor teknis. Oke, semoga penjelasan saya sudah jelas ya. Kayaknya udah jago-jago nih Bapak Ibu nih. Nah, sekarang kita coba cek lagi apa aja sih keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang supervisor gitu. Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling mendasar itu yaitu ada 3 ya. Kita bisa coba bagi-bagi jadi 3. Yang pertama yaitu komunikasi, kemudian yang kedua berpikir analitis dan berorientasi pada pemecahan masalah, dan yang ketiga yaitu kepemimpinan dan fasilitasi pembelajaran. Komunikasi kenapa penting? Karena tadi ya, perlu membangun komunikasi 2 arah yang terbuka dan saling menghargai, kemudian berkomunikasi secara inklusif dan non-diskriminatif, karena kita ngajarin kader jangan sampai tadi ya, ketika berkomunikasi ngasih edukasi ke masyarakat jangan menghakimi, tapi kita sendiri juga harus bisa berkomunikasi ke kader, juga harus bisa menerapkan hal yang sama gitu, dan juga menjaga komunikasi rutin dengan kader dan konsisten supaya nggak lost kontak ya antara supervisor dengan kadernya. Kemudian kemampuan yang kedua atau keterampilan yang kedua yaitu berpikir analitis dan berorientasi pada pemecahan masalah. Karena tadi kita sebagai fasilitator ya, supervisor ini akan berperan sebagai fasilitator, akan butuh banyak analisis. Oh, apa sih sebenarnya masalahnya, menggali masalah dari yang dihadapi kader, kemudian juga mengidentifikasi solusi-solusi kan, meskipun kita mendorong ya solusinya itu berasal dari kader, tapi kita juga perlu mengidentifikasi solusi mana sih yang sebenarnya realistis dan bisa diterapkan oleh kader-kadernya ini, dan juga harus bisa memberikan umpan balik untuk pembelajaran berkelanjutan itu. Nah, kemampuan yang ketiga kepemimpinan dan fasilitasi pembelajaran. Tadi meskipun kita menempatkan diri dalam posisi yang setara ya, kader itu ditempatkan sebagai mitra, tapi kepemimpinan itu juga tetap perlu, karena kita perlu mengarahkan kader ya, memberikan arahan pada kader, memfasilitasi diskusi, kemudian mengarahkan kader bagaimana langkah yang harus diambil. Jadi kepemimpinan itu tetap perlu meskipun kita menempatkan diri sebagai posisi yang setara dengan kader gitu. Dan juga tadi kita harus bisa berpikir sebagai supervisor, harus bisa berpikir terbuka, menciptakan ruang partisipatif yang aman, kemudian membantu fasilitasi diskusi, membangun motivasi dan juga kepercayaan diri kader, itu juga perlu aspek kepemimpinan gitu. Nah, next kita bahas satu-satu lebih detail. Untuk komunikasi, nah keterampilan komunikasinya akan seperti apa sih? Nah, jadi untuk komunikasi dengan kader dalam proses supervisi suportif itu, yang harus dikedepankan adalah ada 2, yaitu prinsip kesetaraan dan juga komunikasi empatik. Nah, dalam prinsip kesetaraan tadi kader itu sebagai mitra. Jadi kita setara ya, bukan bawahan. Kemudian supervisor itu juga bukan pengontrol atau penilai. Dan perlu ditanamkan bahwa supervisor itu belum tentu tahu segalanya gitu. Kita kader itu juga memiliki pengalaman, pembelajaran dan praktik baik. Apalagi kader itu banyak yang sudah sudah sepuh ya, sudah lansia gitu. Tentu mereka punya pengalaman sendiri, punya wisdom mereka sendiri gitu. Jadi kita sama-sama saling belajar. Kemudian
dalam berkomunikasi juga perlu komunikasi yang empatik gitu. Jadi mendengarkan aktif, memvalidasi perasaan kader dan menerima perbedaan ketika kader mengalami kendala itu kita jangan langsung judging ya. Jadi kita validasi dulu. Oh iya bener Bu, emang apa namanya emang susah ya kalau ada kendala seperti itu. Jadi ketika ada ruang diskusi yang aman, kader ini akan lebih terbuka dan percaya diri untuk belajar gitu. Next. Nah, yang kedua tadi untuk kemampuan fasilitasi pemecahan masalah. Nah, supervisor ini tugasnya sebenarnya bukan cari siapa yang salah ya, tapi membantu kader menemukan apa yang bisa diperbaiki. Jadi ketika ada kendala, kita digali bersama-sama, kemudian mana sih yang bisa diperbaiki, sebenarnya mana sih prioritasnya, seperti itu. Next. Nah, fasilitasi pemecahan masalahnya ini seperti apa? Jadi, pertama, langkah-langkahnya yaitu harus mendengar dulu ya, tadi mendengarkan aktif, kemudian harus bisa menggali masalah, bukan menghakimi. Tadi kita ketika ada masalah, oh kenapa Bu seperti itu? Lalu digali ya, bisa dengan teknik 5Y gitu. Ini sebenarnya bisa jadi satu materi sendiri, tapi kita cuma bahas kulit-kulitnya aja ya. Kita digali, bukan dihakimi, lalu memancing kader untuk berpikir, oh kalau kendalanya seperti itu, akar masalahnya seperti itu, baiknya solusinya gimana ya? Kita pikirkan sama-sama gitu. Dan juga tadi harus bisa apresiatif, menguatkan usaha-usaha yang sudah dilakukan kader. Misalnya kadernya sudah berusaha meskipun masih apa namanya perlu koreksi, perlu diperbaiki lagi, tapi kita tetap harus mengapresiasi usaha kader. Dan juga dalam fasilitasi pemecahan masalah tadi kita harus bisa mengarahkan ke solusi yang paling mungkin dilakukan karena mungkin ada keterbatasan sumber daya atau nggak semua masalah bisa langsung dipecahkan bersamaan kan. Next. Nah, kemudian dari dua kemampuan tadi ya, dari komunikasi dan juga fasilitasi pemecahan masalah, diharapkan seorang supervisor itu bisa memiliki kemampuan fasilitasi pembelajaran. Nah, untuk memfasilitasi pembelajaran, prinsipnya itu ada dua. Yang pertama, prinsip kita sebut gelas kosong vs gelas berisi ya. Jadi karena kader ini adalah orang dewasa, pembelajaran orang dewasa, mereka sebenarnya sudah membawa isi berupa pengalaman hidup mereka, kemudian kegagalan dari pekerjaan sebelumnya, atau keberhasilan mereka dari masa lalu. Ini mereka sudah membawa itu gitu. Jadi seorang fasilitator itu atau seorang supervisor itu sebenarnya kerjaannya adalah mengolah isi gelas tersebut. Misalnya si gelasnya ini yang sudah berisi ini udah ada isinya sebenarnya, tapi isinya keruh gitu karena pemahamannya keliru misalnya. Eh, Fasilitator ini membantu meluruskan misalnya, membantu membuang yang keruh tadi dan mengganti dengan yang jernih. Tapi nggak melulu ya gelasnya ini kosong gitu karena tadi ya bukan kadernya juga sudah membawa pengalaman sendiri. Kemudian memvalidasi pengalaman dan pengalaman itu bisa dijadikan bahan diskusi. Nah, dalam pembelajaran juga kita jangan langsung ceramah ya, jangan langsung ceramah, tapi perlu bisa ditanya dulu apakah eh, sudah usaha apa yang sudah dilakukan, kemudian hambatannya apa gitu. Jadi kader juga belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, selain dari pengalaman sendiri tadi karena kita berkelompok ya, ada tim dalam posyandu itu kan ada tim ya. Jadi kita bisa belajar belajar juga dari kader-kader yang lain gitu. Nah, dari PN Prima sendiri, kader-kader yang sudah kapasitasnya sudah lebih baik, itu malah bisa mengajari teman-temannya sendiri, jadi bisa jadi peer educator seperti itu. Next. Nah, yang prinsip yang kedua yaitu orang dewasa belajar karena mereka menghadapi hambatan nyata di hidup atau pekerjaan. Jadi kita belajar dari masalah ya. Yang harus dilakukan apa? Kita mulai dari masalah gitu. Masalahnya apa sih Bapak Ibu? Gitu. Jangan langsung, oh ini apa namanya? Jangan langsung menentukan apa ya? Masalah yang kondisi yang ada gitu. Misalnya nih contohnya lebih cocok mana nih yang lebih sesuai sama kadar jumlah kasus dan faktor risiko stunting atau masalah menghadapi ibu yang marah saat anaknya dibilang pendek gitu. Kan kita bisa berangkat dari masalah yang paling dekat atau paling
nyata terjadi di masyarakat gitu. Kemudian untuk ketika kita memberikan materi, sebenarnya kita nggak harus runtut nih teoritis sekali tuh sebenarnya nggak harus kayak gitu, tapi bisa fokus pada poin-poin yang untuk memecahkan masalah yang dihadapi kader dan aplikatif yang bisa langsung dipraktekkan gitu. Jadi pembelajaran yang sifatnya apa namanya praktik, kemudian mereka bisa langsung praktik, kemudian langsung bisa diterapkan untuk memecahkan masalah mereka sendiri, itu biasanya malah lebih mengena dibandingkan kita panjang lebar ngasih teori seperti itu. Next. Nah, metode-metode yang bisa digunakan ini macam-macam ya untuk memberikan apa namanya untuk mendampingi kader gitu, bisa lewat role play, lewat demonstrasi, games, diskusi kelompok, atau bisa gallery walk atau ini ya word cafe ya istilahnya ya. Jadi dikerjakan di kelompok kecil terus kelompok lain saling mengamati gitu. Nah, dan juga bisa juga dari metode-metode lain yang bisa dikembangkan lagi oleh Bapak Ibu supervisor gitu. Next. Nah, ini mungkin sedikit tips-tips ya dari pengalaman kami untuk menghadapi kader-kader yang nggak kooperatif gitu. Jadi meskipun kita sudah melakukan pendekatan sedemikian rupa, tapi biasanya ada tuh satu dua yang susah sekali didekatin. Nah, kita bisa mulai dengan apresiasi, kemudian pakai pertanyaan yang lembut gitu, jangan langsung kenapa gitu, tapi diputar-putar dulu gitu misalnya. Terus kemudian kita validasi perasaan kader dan jangan menghakimi, kemudian banyak mendengarkan, kemudian tadi ya kita simpulkan bersama ya solusinya itu diusahakan berasal dari kesepakatan bersama dan juga harus realistis dan kita pastikan bahwa kader itu nggak merasa sendirian, bahwa supervisor itu sebenarnya bekerja bersama mereka, bukan cuma nyuruh-nyuruh atau ngasih instruksi seperti itu. Next. Ya, nah ini salah satu metode juga ya yang bisa diterapkan ketika menghadapi kader gitu. Ketika memberikan umpan balik, kita bisa pakai metode AID atau Action, Impact, Desired Behavior. Jadi kita mulai dulu dari action, kita fokus pada apa yang dilakukan kader berdasarkan fakta, kemudian impact-nya apa, lalu baru kita masuk ke perilaku apa sih yang sebenarnya kita harapkan diterapkan oleh kader gitu. Nah, contohnya mungkin next. Nah, ini misalnya contoh dialog dengan metode A tadi ya, Action Impact Design Behavior. Kalau misalnya dalam situasi positif gitu, kadernya menyapa lansia dengan ramah dan membantu saat menimbang. Kita mau mengapresiasi nih yang sudah dilakukan kader. Misalnya dari action, oh iya Bu, tadi saya lihat Ibu nyapanya udah ramah ya, dibantu tadi pas nimbang. Itu jadi impact-nya kita jelaskan, oh iya itu jadi, nah tadi sasarannya jadi merasa aman ya Bu, nyaman, pelayanannya juga kelihatan bagus gitu dan ramah. Nah, lalu kita masuk nih ke design behavior-nya. Nah, itu bisa tolong dilanjutin ya Bu, nanti besok lagi kalau kita melakukan pelayanan lagi, seperti itu. Nah, ini ketika kita memberikan apresiasi. Sedangkan kalau dalam posisi yang butuh perbaikan misalnya, di kasus misalnya contohnya ini kader memberi penjelasannya terlalu cepat, jadi warganya bingung. Nah, kita mulai dari actionnya. Oh, Ibu saat menjelaskan tadi, Ibu menyampaikannya agak cepat ya, tanpa jeda tadi saya lihat. Terus kita masuk nih ke impact-nya. Jadi karena tadi tanpa jeda, banyak yang bingung tuh Bu, banyak yang nanya lagi ke kader-kader yang lain. Lalu desired behavior-nya, nah ke depan Ibu tolong ketika menjelaskan bisa diberi jeda dulu ya Bu, dan dipastikan dulu sebelum masuk ke info selanjutnya. Nah, kurang lebih itu yang salah satu contoh ya. Masih sebenarnya pasti banyak metode yang lain, ini sebagai contoh saja yang bisa dilakukan ketika menghadapi kader. Next, kayaknya ini udah selesai. Nah, ini kesimpulannya. Jadi supervisi supportif itu adalah proses peningkatan kapasitas yang menekankan pada prinsip fasilitasi kebutuhan secara konstruktif dan reflektif sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kader. Kemudian dalam supervisi suportif ini tadi ada 3 proses ya, ada pemantauan kinerja, kemudian pendampingan kelompok, dan pendampingan individu yang dilandaskan pada prinsip kolaborasi, saling menghormati, dan juga
pembelajaran ya, pembelajaran sehingga diciptakan kader yang berdaya dan juga proses peningkatan kapasitas kader ini didasarkan pada input untuk mengidentifikasi masalah dan juga agar pendampingan yang diberikan itu lebih terarah dan juga supervisor teknis dan manajerial tadi kita sudah pelajari mereka punya peran yang saling melengkapi supaya pendampingan kader bisa dilakukan dengan optimal. Gitu mungkin itu kayaknya terakhir dari saya. Next. Ya, oke. Nah, tadi materi yang saya berikan sebenarnya sudah ada lengkap di buku pedoman yang tadi sudah disampaikan oleh Kanidia juga ya di depan ya. Dari CISDI sudah mempublikasikan pedoman supervisi suportif yang hasil dari pembelajaran kami di PN Prima. Ini bisa di-download di web CISDI. Nanti Bapak Ibu silakan bisa download. Ada dua versi ya, ada versi yang lengkapnya dan juga ada manual praktisnya. Dari saya mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Semoga penjelasannya jelas dan tidak bikin makin bingung. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih banyak Kak Lala sudah menyampaikan paparan yang sangat komprehensif sekali. Jadi di sesi yang pertama ini kita emang pondasi ya, definisi, tujuan, apa-apa aja supervisi suportif, bagaimana metode-metode untuk mengimplementasikan supervisi suportif itu gitu. Nah, tapi kita akan masuk ke selanjutnya, namun kami memberikan kesempatan bagi rekan-rekan semuanya kalau misalnya sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dan kayak gemes banget nih harus nunggu sampai selesai di akhir nanti, Bapak Ibu bisa drop saja dulu pertanyaannya di kolom chat. Nanti mungkin sambil apa namanya berjalan biar nggak lupa ya pertanyaannya tuh bisa di drop dulu. Tapi nanti setelah semua sesi kita juga akan buka kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Kita sesi selanjutnya yaitu adalah sharing session praktik baik. Jadi tadi kan melihat ya gambaran itu sebenarnya seperti apa sih. Nah sekarang saya akan memanggilkan orang-orang yang langsung mengimplementasikan supervisi suportif selama program PN Prima berjalan 2 tahun di lokasi pendampingan kami. Saya akan undang rekan saya, ada field fasilitator dari Puskesmas Sukatani Kota Depok, ada Kak Ida. Halo Kak Ida. Kemudian ada field fasilitator dari Puskesmas Kedung Waringin, ada Kak Dela. Terima kasih sudah bergabung. Ini penasaran banget kan orang apa namanya mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini penasaran. Oke, tadi yang dijelasin Kak Lala tuh sebenarnya memungkinkan nggak sih dikerjakan gitu? Apakah sesusah itu misalnya? Nah ini kami sudah membawa tim kami yang di lapangan yang juga sering berinteraksi dengan para kader dan juga puskesmas. Saya akan memulai dengan pertanyaan pembuka dulu ya. Kira-kira dari Kak Ida sama Kak Dela, kalau boleh digambarkan karakteristik kader di wilayah kerja kakak tuh seperti apa sih dan berapa kira-kira jumlah yang kakak dampingin seperti itu? Saya mulai dari Kak Dela dulu. Baik, terima kasih Kani. Suara saya terdengar? Oke. Kan? Halo Bapak Ibu Kakak semuanya. Perkenalkan nama saya Dila Lisbina. Saya sebagai field fasilitator di Puskesmas Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Saat ini saya mendampingi 28 kader dari 3 posyandu di 3 desa wilayah Kedung Waringin. Nah, untuk karakteristik wilayah Kak Dela, sendiri, maaf, suaranya tuh ya, agak kecil banget, boleh digedein sedikit nggak ya? oke. Oke, Aku udah siap. Oke. Udah jelas sekarang? Nah, udah, mungkin lebih Oke. didekatkan ya. Oh ya, Siap. oke. Mohon maaf sebelumnya. Saya ulangi ya. Perkenalkan nama saya Dila Olivia. Saya sebagai field fasilitator di Puskesmas Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Saat ini saya mendampingi 28 kader dari 3 posyandu Prima di 3 desa wilayah Kedung Waringin. Nah, untuk wilayahnya di Kedung Waringin ini didominasi oleh wilayah pedesaan, tapi ada beberapa yang wilayah perumahan mana mayoritas penduduknya ini usia produktif dan memiliki cukup banyak balita. Nah, sedangkan untuk karakteristiknya sendiri itu sangat bervariasi. Jadi mulai dari usia 20 sampai dengan 50. Jadi memang kebanyakan untuk pedesaan itu di rentang usia 30 sampai 50, sedangkan untuk di perumahan
rentang usianya di 20 sampai 30-an. Dan untuk latar belakangnya sendiri pendidikannya dari mulai dasar sampai dengan perguruan tinggi. Begitu kan, Nit. Cukup bervariasi ya. Kalau dari Kaida gimana? Apakah juga sama kira-kira? Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Darusita. Saya di sini Field Fasilitator dari Puskesmas Sukatani. Kebetulan untuk di Sukatani juga hampir sama. Untuk 3 wilayah posyandu yang didampingi itu termasuk daerah-daerah perkampungan di mana padat penduduk, banyak sekali kontrakan, sehingga arus masuk keluarnya masyarakat itu sangat sulit untuk dikontrol gitu. Lalu untuk Oke. karakteristik kadernya juga hampir sama sih Kak. Usianya di atas 40 tahun dan juga jenjang pendidikannya dari mulai lulusan SD hingga perguruan tinggi. Oke. Berarti walaupun apa namanya beda kabupaten kota tuh ternyata karakteristiknya kurang lebih sama ya. Jadi semoga ini teman-teman yang ada di ruangan ini juga punya karakteristik yang sama. Jadi em, mirip-mirip lah mendengarkan ceritanya nanti bisa cukup relate ya pada saat nanti kakak cerita. Terus pertanyaan saya kedua adalah pengalaman menarik apa sih yang selama melakukan metode supervisi suportif ini pada kadar gitu. Jadi momen apa yang paling membuat tersentuh atau menyadari bahwa ternyata dukungan seorang supervisor itu benar-benar mengubah cara kerja kader tersebut gitu. Tadi sudah Kadela dulu, saya mulai dari Kaida, silakan. Oke, jadi kalau untuk momen yang paling menyentuh adalah ketika kita belajar bersama. Jadi kader itu karena memang kita pembelajaran dewasa, kita saling belajar bersama, bukan namanya mentoring, mungkin kita sering menyebutnya ada belajar bersama, di mana prosesnya itu cukup lama, setiap bulan rutin, dan itu menjadi salah satu momen yang sangat baik untuk kader, ruangan yang aman, nyaman untuk kader untuk memberikan seluruh pendapatnya, lalu juga dengan kegiatan itu menjadi pendekatan yang lebih baik dengan FF gitu. Jadi pendekatan kita semakin dekat setelah kegiatan-kegiatan supervisi suportif. Yang paling menyentuh adalah ketika ada salah satu kader lulusan SD, awalnya tidak percaya diri, sangat tidak yakin bahwa kader itu mampu dan juga berhak untuk mengikuti program PN Prima, tetapi setelah pendekatan, setelah dibujuk, dan akhirnya beliau mau, dan itu terlihat sekali perbedaannya ketika sudah hampir 1 tahun bersama. Terlihat ketika kunjungan rumah kedua kalinya, kader sudah mampu melakukan pengukuran dengan baik, bahkan saat melakukan pelayanan posyandu, kader mampu mengingatkan teman kadernya yang baru untuk melakukan pengukuran yang lebih baik lagi gitu. Jadi dari kegiatan yang dilakukan supervisi suportif ini, saya yakin bahwa setiap orang mampu berubah, tetapi memang membutuhkan waktu yang berbeda, gitu. Hmm, Oke, menarik berarti ini ya apa namanya challenge-nya juga ada ya yang SD kesusahan terus bahkan kalau tadi saya menangkap bisa sampai peer learning ya kalau misalnya ternyata udah kuat yang dulunya apa kayak kelihatannya nggak mungkin deh ini kadernya nggak bisa ternyata setelah melalui pendekatan menggunakan supervisi suportif intens dan berkelanjutan akhirnya bahkan si kader tersebut malah bisa jadi teman belajar temannya yang lain gitu ya. Iya, Oke. betul. Oke, dari Kadela ada cerita yang menarik lagi nggak? Ada dong Kak. Salah satu ceritanya ya Kak, jadi kita sebagai supervisor di lapangan ini harus bisa memberikan pendampingan atau materi itu ke kader, tidak sama kayak kita memberikan pendampingan ke tenaga nakes lainnya atau teman sejawat lainnya atau bahkan anak sekolah. Karena perbedaan usia yang beda-beda, kemudian pendidikan yang beda-beda, kemudian di wilayah Kabupaten Bekasi ini adalah wilayah yang suburban atau rural, pedesaan. Jadi gimana caranya kita sebagai supervisor itu membuat metode atau memilih mentranslatekan bahasa materi yang biasanya kita dapat ke pemahaman kader. Jadi gimana caranya kader itu bisa paham dengan materi tersebut itu sih Kak, apa pengalaman saya gitu. Terus untuk apa ya perubahan paling terasa itu sendiri di layanan posyandunya sih Kak. Jadi belum ada pendampingan. Awal-awal tuh merasa tidak percaya diri, kemudian alur layanannya ini belum sesuai standar, kemudian dalam segi pendampingannya juga tidak seintens pada saat kita pendampingan. Jadi makanya layanannya tidak sesuai standar. Nah, setelah kita dampingi, kemudian kita beri beberapa materi, kader itu mulai percaya diri.
dalam melakukan layanan, melakukan komunikasi, bahkan dalam beredukasi juga dia tidak ada penilaian atau stigma negatifnya. Nah, hal yang sangat menyentuh adalah ketika kader itu yang dulunya pasif, yang dulunya tidak pernah ternotis oleh tenaga kesehatan atau bahkan kader lain sendiri, ternyata mereka tuh mempunyai potensi tambahan seperti dia mampu untuk melakukan public speaking, kemudian mampu memberikan edukasi dengan penuh empati. Nah, itu sih Kak, hal yang paling menyentuh untuk saat ini. Oke, menarik. Berarti metodenya juga harus menyesuaikan dengan siapa sasarannya, ya itu cukup penting kalau misalnya berhubungan dengan kader. Begitu. Menarik. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya mengundang rekan-rekan yang lain. Ini kan dari tim CISDI nih yang ngomong. Nah, nanti kita akan bertanya langsung ke teman-teman Puskesmas. Jadi ini sharing oleh teman-teman field fasilitator kami, tim kami memang tim CSD yang bersama dengan Puskesmas mengimplementasikan. Setelah ini kami akan mengundang langsung dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk juga bercerita apakah ada dampak yang dirasakan atau ada rencana ke depannya seperti apa. Tapi sebelum itu satu pertanyaan terakhir yang pengen saya tanyakan kepada Kak Ida sama Kak Dela. Tantangan apa sih apa tantangan dan apakah ada tips untuk melakukan supervisi yang mendukung kader? Bagaimana praktik baik yang dilakukan agar motivasi kader tuh bisa terjaga gitu kan? Kadang kader agak naik turun ya, apa namanya keinginannya, motivasi belajarnya, apalagi seperti yang mungkin sudah jadi rahasia umum, insentifnya juga nggak banyak gitu, bahkan Hmm. mungkin tidak diberikan insentif gitu. Gimana nih Kak? Ada nggak cerita di lapangan? Dari Kak Adela? Oke, baik kan Nit. Kalau di saya yang saya alami adalah gimana caranya tetap mempertahankan motivasi kader. Jadi selama 2 tahun kita temani kadernya, kader tuh tidak selalu bersemangat untuk melakukan kegiatan. Jadi gimana caranya kita tetap menjaga motivasi kader ini tetap konsisten mengikuti kegiatan kita. Nah, kita bisa menentukan jadwal mentoringnya dengan kesepakatan bersama. Jadi jangan kita yang harus menentukan jadwal mentoringnya. Nah, itu yang pertama upayanya. Sehingga kadernya tuh bisa fleksibel dan tidak memberatkan kadernya. Selain itu juga bisa lakukan apresiasi sih, Kak. Jadi kita sebagai supervisor harus selalu apresiasi atas setiap capaian atau usaha mereka. Sebagai bentuk penghargaan aja sih, agar mereka merasa dihargai sebagai kader. Itu yang pertama ya, Kak. Yang tantangan yang kedua, satu lagi itu gimana sih kader itu sering lupa Kak. Kita udah melakukan Ya, pelatihan, ya. tetapi kader itu besok lupa lagi. Jadi itu karena memang perbedaan latar belakang pendidikan juga Hmm. mempengaruhi. Nah, sehingga kader juga kurang percaya diri dalam melakukan layanan. Nah, kita bisa juga lakukan pendekatan yang lebih spesifik dengan pendampingan individu itu sangat efektif sekali untuk menjaga potensi kadernya gitu sih Kak. Oke, oke, menarik. Berarti ternyata cukup spesifik, semakin personalized, semakin spesifik, khususnya bagi orang-orang yang mungkin dulunya nggak pernah terlihat, itu ketika diberikan atensi, ternyata dia juga cukup baik ya. Saya rasa teman-teman di sini cukup relate ya. Oh, pelatihan besoknya udah lupa gitu kan. Terus gimana cara jaganya? Tadi Kak Dela sudah memberikan tips-tipsnya. Silakan Kak Ida. Oke, terima kasih Kanit. Jadi kalau untuk tantangan di Sukatani adalah mayoritasnya karena perbedaan jenjang pendidikan dan usia yang cukup dominan ya dari 3 posyandu. Jadi itu menjadi tantangan yang cukup berat ketika proses belajar bersama. Akhirnya untuk mensiasati itu kita melakukan tips untuk peer learning sesama kader. Jadi kader yang memang sudah dekat dengan sesama temannya di posyandu gitu. Jika memang ketika malu bertanya kepada fasilitator, akhirnya mereka belajar bersama gitu. Itu menjadi salah satu tips di mana agar semua pemahaman kita merata gitu. Selain tadi ya setuju dengan Kadela, ada pembelajaran pendekatan secara personal gitu. Kita juga menggunakan teman kader lain untuk saling memberikan pembelajaran. Lalu tantangan selanjutnya adalah karena memang perbedaan usia sehingga ada
kondisi senioritas, mungkin bukan senioritas ya, tetapi segan gitu antara kader muda dengan kader senior. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara untuk mendorong kader-kader muda untuk berani dan mau untuk mencoba hal-hal baru. Karena biasanya kan yang selalu maju ke depan adalah kader itu lagi, seniornya lagi gitu. Tetapi kita di sini belajar bahwa setiap kader memiliki hak yang sama gitu. Dan bagaimana cara untuk meyakinkannya adalah kita selalu memberikan melakukan kesepakatan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan kita belajar bersama. Itu sih Kak. Untuk praktik baiknya eh, hampir sama dengan Kak Dela tadi, untuk metode, untuk proses seluruh supervisi suportif itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan kader. Jadi semuanya akan dilakukan jika kader setuju. Jika kader tidak setuju, maka akan dicari jalan lain gitu. Itu aja sih Kak tambahannya. Oke, jadi peran serta kader itu menjadi poin penting supaya mereka sadar kemampuannya di mana. Jadi mereka akhirnya keinginan untuk belajarnya juga akhirnya muncul ya, Kak. Jadi keterlibatan aktif mereka tuh menjadi poin yang cukup penting juga untuk dijaga gitu. Jadi setara lah Ya, ya ibaratnya. Oke. Terima kasih jadi Kak Ida pembelajaran sama dua Kak arah. Adela. Insight-nya, sharing-nya cukup menarik bagi saya. Semoga juga cukup menarik bagi teman-teman yang ada di ruangan ini. Saya akan masuk sesi sharing yang kedua. Terima kasih Kak Dela dan Kak Ida. Em, saya akan mengundang di ruangan ini sudah ada dua mitra kami dari Puskesmas. Untuk saat ini, untuk yang hari ini spesial kami datangkan dua-duanya dari Kota Depok. Mungkin eh, minggu depan ya kita bisa mengajak dari Kabupaten Bekasi untuk sharing juga bersama dengan kami. Yang pertama saya akan mengundang dari perwakilan Puskesmas Abadi Jaya, Kak Sabina Maharani SKM. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kota Depok juga ada Dokter Gigi Ihyani Nurdina Marliama MKM. Semoga sudah bergabung Kak Sabina dan Dokter Ihyani. Bagaimana kabarnya Kak Sabina dan Dok Yen? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah, baik, Kak oke. Lydia, Mas Sabina. Iya, terima kasih sudah mau hadir sharing sama teman-teman Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota yang Kabupaten Kota yang lain, Dok, terkait dengan implementasi supervisi suportif, khususnya kalau hari ini di Kota Depok ya. Mungkin pertanyaan umum dulu dari saya, apa yang paling terasa dirasakan setelah implementasi 1 tahun supervisi suportif? Mungkin saya ke Kak Sabina dulu, baru ke Dokter Ian. Silakan, Kak Sabina. Oke, halo Kak Nidia dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Sabina dari Promkes Puskesmas Abadi Jaya. Mungkin ini apa yang dirasakan ya Kak ya setelah 1 tahun implementasi ini. Jadi mungkin yang paling berasa mungkin ya dari 4 macam supervisi suportif ini, paling yang terkait pendampingan posyandu siklus hidup ya Kak. Atau mungkin kalau aku biasa bilang sama FF aku tuh observasi posyandu gitu. Awalnya itu kan memang mungkin kendala awalnya ya, kayak yang pertama itu indikator atau tools atau instrumen dari CIS ini kan sangat kompleks gitu ya buat kami nakes yang menjalankan. Jadinya dari Kapu sendiri itu menyarankan agar bisa dimodifikasi agar manfaatnya juga nggak hanya ke 3 posyandu lokus CISDI aja nih gitu, tapi juga ke semua posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Abadi Jaya gitu. Kemudian mungkin kendala awalnya adalah karena Promkes yang sering banyak bekerja sama FF CISDI, jadinya awalnya hanya Promkes aja nih Kak yang turun melakukan observasi posyandu ini, tapi alhamdulillah karena kampusnya mendukung, akhirnya diarahkanlah bahwa nggak hanya Promkes, tapi juga siapapun nakes yang turun ke posyandu untuk melakukan observasi posyandu, seperti tenaga surveillance, tenaga gizi, bidan, atau dari kampus sendiri sih sudah mengarahkan untuk kami mengajarkan kepada bidan praktek mandiri yang turun di posyandu. Kemudian koordinasi juga dengan kelurahan gitu ya, dari Kasikemasnya sendiri, sudah menyarankan agar kami juga mengajarkan ke kader-kader PKK yang suka turun ke posyandu. Dan per bulan ini sudah kader Pokja 4 itu sudah melakukan observasi posyandu menggunakan tools dari CISDI yang sudah kami adaptasi dan juga modifikasi. Jadi yang kami rasakan setahun ini ya pastinya membantu dalam program Puskesmas juga ya, apalagi kalau di Puskesmas aku ada kegiatan namanya Monef Posyandu. Nah, kita gimana cara mau Monef Posyandu gitu kalau kita nggak ada tools atau instrumennya. Nah, itu bisa dari situ. Kemudian nanti evaluasinya kita mungkin pakai metode supervisi suportif lainnya yaitu kayak mentoring ya. Cuma memang
mentoring CISD kan pastinya lebih efektif ya Kak ya, karena memang sudah terjadwal, terstruktur. Nah kalau kami kan sifatnya memang evaluasi setelah kegiatan posyandu. Dan mungkin jenis lainnya gitu ya, supervisi suportif seperti kayak coaching juga mungkin pernah kami lakukan, itu untuk mengenal karakter dari kader lain gitu yang mungkin malu ya saat belajar bersama, itu kita bisa mendekatkan diri juga kepada kader. Dan mungkin yang terakhir kalau dari sisi spot check itu juga kita bisa melihat lagi keterampilan kader saat kunjungan rumah khususnya gitu Kak. Jadi sangat bermanfaat sih buat kami nakes puskesmas. Oke, oke. Ini nggak ada settingan jawaban ya. Takut nanti gara-gara dampingan CISD di setting. Saya Enggak ingin Kak, aman memastikan Kak. Aman, bahwa aman. tidak ada settingan teman-teman di sini karena tadi saya meng-highlight yang tadi Kak Sabina sampaikan ya bahwa memang kami kalau untuk sesi selanjutnya kita akan memperdalam tools yang kita pakai dan mungkin salah satu yang tadi Kak Sabina sampaikan itu memang cukup rigid yang kami buat dari CISD dan kami sangat terbuka sekali kalau maaf kayak agak pending itu. Jadi sangat memungkinkan untuk dikontekstualisasi karena kami juga meyakini bahwa ternyata kalau misalnya sudah diimplementasikan di Kota Depok, itu belum tentu juga akan sama dengan kabupaten kota yang lain. Jadi kami menginspirasi dengan apa yang sudah kami lakukan, tools-tools yang sudah kami buat, tentunya tetap harus dikontekstualisasi di wilayah masing-masing, bahkan di level puskesmas ya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sabina. Terima kasih. Saya berpindah ke Dokter Iyani. Dok, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri sebenarnya hal baik apa sih yang selanjutnya akan diteruskan ya, atau dikembangkan dan dilanjutkan dari supervisi suportif ini. Dokter melihatnya seperti apa? Saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Nidia. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengerannya, oke. Ya, halo rekan-rekan semua, Kak Nidia dan juga rekan-rekan tim CISDI, ada Mbak Sabina juga seluruh peserta yang hadir nih pada layar Zoom ini saya lihat ada 173 partisipan ya. Ya, kami dari Dinas sebagai level pembinaan level 2 gitu ya. Kami sebenarnya sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih nih kepada CISDI yang selalu mendampingi gitu ya, mendampingi kami walaupun belum semua puskesmas. Nah, sebenarnya harapannya sih semua puskesmas ya. Ya, mungkin melalui sesi ini ya. Jadi semua puskesmas tersosialisasi. Mudah-mudahan puskesmas di Kota Depok sudah registrasi ini sudah pada ikut semua hari ini. Jadi praktek baik dari yang dirasakan oleh teman-teman di puskesmas ini tentu saja mungkin kalau dari kami lebih melihat segi pencapaian mungkin ya. Mungkin kami tidak selalu pendampingan gitu ya, monitoring evaluasi ke wilayah, tetapi mungkin lebih ke melihat data capaian-capaian gitu ya dari mulai mungkin berapa jumlah kader yang sudah terlatih gitu ya. Kemudian juga ini dikaitkan dengan eh, indikator-indikator capaian EPKP gitu ya dari mulai EPKP penilaian kinerja puskesmas gitu. Jadi memang apa yang sudah CIS ditanamkan ini ya sangat berkaitan erat dengan target-target puskesmas gitu. Jadi untuk capaian-capaian puskesmas mungkin jadi lebih baik gitu ya. Tapi bukan berarti puskesmas yang tidak dilatih tidak baik ya sebenarnya ya cenderung baik juga gitu, tetapi eh, saya sangat melihat apa ya, ya hal baik lah dari pelatihan CISDI ini. Tentu saja kami akan ke depannya nih kami akan mengkolab lah misalnya dari mulai tools CISDI gitu ya dikaitkan dengan kami selama ini melakukan pelatihan 25 keterampilan dasar kader gitu ya yang juga diajarkan bagaimana komunikasi efektif. Nah, mungkin materinya tidak hanya dari Kemenkes tapi dari CISDI pun akan kami terapkan juga gitu ya. Mungkin dari tools ataupun eh, daftar tiliknya juga mungkin akan kami sesuaikan nih walaupun mungkin tidak bisa kami plek-ketiplek dari CISDI karena kami punya ini ya, punya dari Kemenkes juga nih nanti kita collab begitu. Kemudian juga selain kepada pelatihan-pelatihan 25 keterampilan kader, kami juga menyebarluaskan ini. Jadi tidak hanya level kader gitu ya, tetapi kami telah melaksanakan refreshing pelatihan kepada petugas puskesmas, walaupun refreshingnya tidak fokus ke supervisi suportif ya, tetapi ke 25 keterampilan kader nah, yang menekankan juga gitu, salah satunya seperti komunikasi efektif yang bisa dikaitkan nih dengan supervisi suportif. Kemudian juga
kami juga sosialisasi, kemudian melakukan rapat TP Posyandu nih, tim pembina Posyandu tingkat kota. Juga nanti kami akan melakukan pembinaan ke wilayah gitu ya, ke TP Posyandu kelurahan dan kecamatan serta monitoring dan evaluasi ke TP Posyandu kelurahan dan kecamatan. Dan ini menjadi eh, ya menjadi salah satu ini juga gitu, menjadi salah satu yang akan kami masukkan ke dalam instrumen monitoring dan evaluasi. Mungkin seperti itu, Mbak Nidia. Baik, terima kasih Dokter Iyani, insightful sekali. Kita udah kok lengkap ya teman-teman. Kita udah dapet cerita dari eh, teman-teman pelaksana yang juga berhubungan erat dengan Dinas Kesehatan dan teman-teman di Puskesmas. Jadi ini adalah hasilnya tadi teori atau konsepnya sudah dijelaskan oleh Kak Lala, praktiknya juga sudah disampaikan bagaimana hasil dan dampak yang dirasakan oleh masing-masing tim kami dan ataupun dari penerima manfaat ya Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Saya ucapkan terima kasih Kak Sabina dan Dokter Ihyani. Semoga nanti kita bisa kontak-kontakan lagi untuk melanjutkan diskusinya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Puskesmas Kota Depok, non dampingan kami yang sudah diundang hadir. Jadi semoga bisa belajar banyak juga dari sesi ini. Terima kasih. Saya akan lanjut ke sesi selanjutnya. Yaitu kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang mulai muncul. Jadi tim tim yang mendevelop supervisi suportif ini tidak hanya satu atau dua orang saja, tapi ada banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan. Tadi sudah ada yang dijawab ini ya di kolom chat. Yang belum dijawab ada dari Kak Dwi Puskesmas Wekmindar. Saya coba mengundang rekan saya lagi ya dari Kak Ida sama Kak Dela. Saya bacakan dari Kak Dwi ya. Halo, materinya sangat menarik sekali. Terima kasih. Dan bikin saya tercerahkan tentang metode pendampingan kader. Yang mau saya tanyakan adalah gimana sih cara Field Officer CISDI untuk punya motivasi, willingness, dan harapan terhadap kader bahwa mereka tuh sebenarnya bisa belajar meningkatkan kapasitas dan keterampilannya. Karena setelah lihat 25 keterampilan agak minder ya gitu. Saya pribadi sebagai seseorang yang pernah mendampingi kader, ada rasa pesimis dan sering bertanya kira-kira kader tuh bisa nggak sih gitu. Bahkan gak jarang berpikir, duh ini sih kayaknya susah deh buat kader gitu. Apa yang mungkin ada praktik dari, mungkin saya juga ngundang Kak Sabina kali ya untuk kalau misalnya rekan sesama Puskesma kira-kira gimana sih supaya bisa meningkatkan keinginan kader biar kita juga positive thinking gitu. Kader juga ternyata bisa. Saya undang Kak Ida, Kak Dela, sama Kak Sabina. Ada yang mau jawab duluan nggak? Ida dulu, silakan. Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya Kak Dwi. Sebelumnya karena memang ya, kembali lagi ya, kader sering lupa, tetapi dari awal kita sudah memiliki kesepakatan bahwa kita belajar bersama, kita berjuang bersama gitu. Jadi kader juga sudah memiliki keyakinan kepada kita bahwa kader tuh diberikan kepercayaan, maka kader akan melakukan semampunya gitu, akan maksimal gitu kan. Terlihat dari semangat-semangat yang mereka tunjukkan bahwa oh ternyata kalau kitanya semangat, Mbak Idanya juga semangat gitu. Terus akhirnya targetnya bisa kok kita capai bareng-bareng gitu. Walaupun memang agak terseok-seok ya Kak gitu dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika kita sudah mulai saling yakin dari pertama kali, kita akan berjuang bareng-bareng dan saya yakin Bu Kader itu mampu. Tapi memang kadang butuh dorongannya agak cukup kuat aja gitu sih Kak. Oke, oke, terima kasih. Ada yang lain nggak? Mungkin dari Kak Sabina ada sharing-sharing mungkin yang mau dibagi ke kami, ke kita semua. Oke, mungkin izin nambahin, mungkin dari metodenya kali ya Kak, mungkin sifatnya bukan kayak kita belajar yang terlalu gimana-gimana gitu, tapi sifatnya kayak kita pendekatan ke kader, terus gimana caranya sifatnya kayak sharing aja gitu, apa yang perlu ditingkatkan seperti itu. Kemungkinan kemudian juga tadi ya dorongan atau motivasi. Misalnya dari mereka mengetahui bahwa mereka harus menguasai 25 keterampilan, kemudian juga nanti sama orang puskesmas juga akan ada assessment. Nah, itu juga mendorong mereka untuk kayaknya saya harus bisa gitu ya, biar saya lulus dapat tingkatan apa gitu. Jadi dari kita sendiri nakes mungkin bisa juga menginfokan bahwa kita ini akan ada assessment nanti kader punya tingkatan gitu yang memotivasi mereka bahwa saya harus bisa atau mau belajar gitu.
Berarti kayak pemahamannya harus dikuatin dulu ya. Jadi harus sama-sama punya visi yang sama nih. Jadi biar nggak draining sendiri ini supervisornya gitu kan ya. Jadi kader juga punya semangat untuk belajar. Terima kasih Kak Sabina. Kak Dela ada tambahan? Oke, ada tambahan dikit sih Kak dari Gedein dikit dong. Oke. supervisornya juga harus sedikit kita tuh sedikit tahu diri gitu, jangan berekspektasi tinggi bahwa kader akan menyelesaikan kemampuannya itu sama rata. Jadi bisa jadi kader posyandu A itu menyelesaikan kompetensinya itu di 3 kali pertemuan. Tetapi kader B ini, posyandu B ini bisa menyelesaikan di satu pertemuan. Jadi kita sebagai supervisor tuh nggak boleh ngepush semua kader tuh secara sama gitu. Jadi kita lihat dulu, oh mereka mampunya kompetensi ini 3 kali pertemuan, ya udah kita sesuaikan. Oh mereka bisa 1 kali pertemuan juga sudah kompetensinya sudah tercapai. Itu juga yang pertama itu. Yang kedua juga aku sama kayak Kak Ida itu kita juga harus dari awal tuh bersama-sama tuh tujuannya apa nih, goalsnya apa supaya memang kadernya juga punya semangat untuk mulai berubah kemampuannya gitu Kak. Oke. Terima kasih sharingnya Kak Ida, Kak Dela, Kak Sabina. Semoga cukup menjawab ya dari Kak Dwi. Semoga menginspirasi dan terjawab rasa penasarannya dari pertanyaan tersebut. Saya kasih satu kesempatan lagi. Masih ada waktu nggak ya, panitia? Kalau satu pertanyaan lagi, apakah aman atau ada pertanyaan? Oh, saya sudah dikasih. Oke, satu pertanyaan lagi ada nggak dari teman-teman sebelum kita masuk ke quiz? Ada? Ada? Oke. Kita masih ada seri yang minggu depan. Jadi aman aja kalau teman-teman baru kepikiran sesuatu terus mau menanyakan lagi minggu depan, tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih Kak Ida, Kak Dela, sama Kak Sabina sudah sharing ke teman-teman yang ada di sini juga. Kalau begitu, oke, saya diminta oleh panitia, ada nggak peserta yang kira-kira mau sharing em, apa ya, apapun tentang kadernya, misalnya ada yang mau sharing nggak di sini? Gitu. Ini Kira-kira Kak, kalau siapa nih? Kalau misalnya kan, siapa nih? Kak Nah, nih boleh. dari Puskesmas Karang Satria Kak. Oh, boleh, Ibu, silakan. Gini ya, sebenarnya saya punya kader itu handal ya, hampir 600 orang kader ya. Jelas suaranya ya Kak? Jelas, Ibu, silakan Nah, dilanjut. jadi ada kader yang memang ini sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 10 yang tadi disampaikan itu kadernya sudah Senior sangat-sangat sekali. ya. Nah, beliau ini tersinggung ketika ada yang mengatakan tersinggung sampai dia merasa sedih gitu. Merasa sedih karena beliau kan latar belakang dari pensiunan kepala sekolah, kemudian eh, aktif sekali. Nah, jadi beliau ini mempengaruhi Pak RW di situ. Pak, sudah nggak mau lagi sama saya. Bubarin aja Pak Posyandu. Nah, Pak RW juga bingung. Saya ngadep dulu Bu Kapus. Nah, kemudian naik lagi ke Pak Sekdes. Masih tetap Pak Sekdes juga, aduh gimana ya Bu? Naik lagi Pak Lurah. Sampai ke kecamatan dia bikin surat. Bikin surat mensomasi. Oh, Pak, pokoknya Posyandu kalau saya nggak diaktifkan, saya bubarin aja. Terus ganti aja Pak bidannya yang di posyandu itu. Kalau masih dia, saya pokoknya nggak, saya tersinggung sekali, saya tidak senang sekali dengan apa yang disampaikannya. Nah, ini sudah 3 kali ganti bidan. Ya, bidannya sudah pertama bidan A, oke kita layani kita ganti. Kemudian besok bidan B dikasih kita ganti lagi. Yang terakhir ini bidan C. Akhirnya kepala pusat juga bingung. Ini sebenarnya posyandu milik dia. Udahlah siapin bidan sendiri aja deh. Saya jadi seperti itu. Daripada daripada kita ganti semua bidan. Memangnya kita mau apa aspirasi dia saja yang diterima, kita juga punya aspirasi
dan memang posyandu itu milik mereka. Silakan aja kalau tidak menghargai beliau gitu. Kayaknya bisa ada pencerahan nih. Itu aja. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi ceritanya. Saya merasa tidak berhak untuk menjawab. Kayaknya yang paling relate itu yang sering mengalami dinamika di lapangan adalah tim kami. Ada Kak Dela sama Kak Ida. Saya mengundang lagi Kak Ida dan Kak Dela. Ada nggak sih, pernah nggak sih nemu-nemu case-case kayak gini? Terus kira-kira pernah melakukan hal apa sehingga mungkin bisa meminimalisir konflik ya, yang seperti itu. Saya persilakan dari Kak Ida atau Kak Dela dulu. Ada yang mau sharing nggak? Oke, terima kasih Kak Nid. Kebetulan memang di kita pernah ada yang sama Bu ceritanya gitu kan. Tapi memang complicated sekali menghadapi beliau gitu. Akhirnya kita awalnya mendengarkan terlebih dahulu ceritanya karena beda versi ya antara cerita dari beliau dengan teman kadernya gitu. Akhirnya kita cari titik barengnya, terus akhirnya sampai juga ke kelurahan dan keputusannya memang ada di kelurahan sih Kak. Akhirnya memang eh, Bu kadernya ditanya gitu, maunya apa? Apakah memang akan tetap bertahan ataukah memang akan mengundurkan diri gitu kan? Karena melalui nakes juga kadernya terlalu banyak bercerita ya ke sana kemari gitu. Jadi yang memang paling tepat kemarin itu adalah keputusannya diambil oleh kelurahan gitu sih Bu, kalau di Sukatani. Oke, jadi sebenarnya Puskesmas prosesnya memfasilitasi karena ya itu balik lagi Posyandu punyanya masyarakat Hmm, gitu. Jadi diserahkan, tapi iya. beliau sebagai kader tetap kita hargai sebagai seseorang untuk bisa tetap juga didengarkan ceritanya gitu ya. Jadi kita bisa lebih objektif mendengarkan. Saya menangkapnya dari Kak Ida seperti itu. Dari Kak Dela ada tambahan nggak? Kalau di saya sebenarnya tidak ada sesi yang seperti itu, Bu Susi. Jadi mungkin peran dari puskesmas hanya sebagai fasilitator yang harus menyelesaikan masalahnya, tapi balik lagi sebagai hanya fasilitator saja. Oke, terima kasih. Semoga cukup ini ya, Bu Susi. Apa namanya, emang kalau dengar cerita kader tuh saya juga nggak ada selesainya gitu. Tapi saya yakin orang-orang yang dipilih di sini adalah orang-orang pilihan ya. Dan kita dipertemukan di ruangan ini biar bisa belajar bareng, terus sharing bareng. Jadi biar lebih apa namanya bisa saling berbagi. Terima kasih Bu Susi, Kak Ida dan Kak Dela. Karena keterbatasan waktu, saya langsung masuk ke sesi yang fun. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita masih ada sesi minggu depan yang lebih dalam lagi dan lebih teknis lagi. Jadi saya langsung move saja ke kuis berhadiah. Jadi nanti kita akan mengambil 3 orang untuk mendapatkan hadiah. Gitu. Kahutnya boleh dimainkan? Silahkan, Kak. Oke, kahut-kahut, di manakah kamu kahut? Nah, kita main kahut dulu. Jadi akan ada 3 pemenang. Nah, 3 pemenang akan dapat hadiah. Harus ikut kuis dulu. Jadi saya kasih kesempatan buat rekan-rekan semuanya di sini untuk bergabung di kuis kita. Di start. Oke, silahkan boleh masuk ke www.kahoot.com. Saya coba www.kahoot, salah lagi, www.kahoot.it terus 99. Kalau pakai masukin kodenya 99522 atau pakai apps. Silahkan masuk, silahkan masuk. Oke. Bentar kok, cuman 3 pertanyaan, tapi kalau misalnya menang cepet-cepetan bisa dapat hadiah. Mantap. Silahkan. Oke.
Saya tunggu sampai 14.50 dan kita akan mulai. Oh, kenapa ada nama Nidia di sini? Sama kayak nama saya. Oke. Sudah 14.50 masih ada yang masuk? Oke, masih banyak ya, Kak. Wow. Wow, wow, wow. Oke. Sudah? Sudah masuk heart to heart. Ini kalau saya ikut, saya masukin EXO abis ini. Kemarin habis fan meet ya. Oke, maaf. Agak ini out of topic sedikit. Silahkan. Ayo, ayo, ayo. Beberapa detik lagi akan ditutup dan kita akan mulai. Oke. 3, 2, 1. Boleh di start aja? Yang pertama, pertanyaannya adalah 3, 2, 1. Quiz. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan supervisi suportif? Yuk. Panjang pertanyaannya. Oke, jawaban yang benar adalah C. Ada 76 orang yang benar. Jadi yang paling benar adalah manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan supervisi sportif adalah upaya pembinaan dan motivasi kader untuk memberikan layanan yang optimal. Oke, next. Siapakah yang pertama? Oh, namanya Q. Putri GSXX IV 24 maksudnya ya. Oke. Ada 5. Apakah masih bertahan di pertanyaan kedua? Next. Jawaban pertanyaan true and false. Supervisi suportif dapat diawali dengan pengumpulan data kualitatif layanan di posyandu. Apakah true or false? Benar atau salah ya? Cap cip cup. Kembang kuncup. Oke. 3, 2, 1. Jawabannya benar, cuma 2 orang doang nih yang agak ini ya, nggak apa-apa. Kayaknya udah mau pulang soalnya. Pertanyaan terakhir, silakan. Apakah masih sama? Oke, Kakak Q masih memimpin dan Kak Putri memimpin di nomor 2. KSR masuk ke jajaran 5 besar. Next, pertanyaan terakhir. Jadi jangan sampai terlewat. Memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sinergis dan mendapatkan dukungan lintas sektor. Hal ini merupakan peran dari supervisor teknis atau manajerial. Cup. Ternyata supervisor manajerial masih agak kegocek ya gitu. Nggak apa-apa, 19 orang lagi nanti pendalamannya bisa baca buku pedoman sama buku panduan teknis ringkas kami yang sudah di-share. Oke, terima kasih. Dan jadi siapakah pemenangnya, podiumnya? 3 orang pemenang itu. Oke, yang nomor 3 adalah Kaan. Mengakulah Kaan, kamu. Kaan siapa Kaan? Kak Q ternyata turun nomor 2. Dan yang terakhir adalah Kak Putri, Putiga. Jadi 3 orang ini akan mendapatkan hadiah. Boleh komen, nanti ada tim kami yang akan menghubungi untuk memastikan kakak-kakak mendapatkan hadiahnya ya. Jadi nomor 1 Kak Putri, nomor 2 Kak Q, nomor 3 Kak An. Boleh komen ya di... Kak ada daftarnya? Oke. Boleh komen di kolom chat, jadi bisa bisa kita kirimin hadiahnya kakak-kakak. Silakan Kak Q, Kak Putri, dan Kak An. Silakan komen. Oke.
Silakan, nanti ada tim kami yang ngejapri ya atas nama aku Kaan. Oke. Nanti Kariska akan menghubungi. Nah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan, teman-teman semuanya. Terakhir, saya ingin memastikan bagi teman-teman yang masih ingin sekali ikut di seri yang kedua tanggal 22 April, jangan lupa registrasi lagi ya. Registrasinya di sini dan pantengin sosial medianya Cisdi dan Pencerahan Nusantara. Kami juga akan share di sana untuk registrasi seri yang kedua. Sneak peeknya di seri minggu depan kita akan bedah instrumen, tadi sempat disinggung oleh Kak Sabina. Instrumen atau tools supervisi suportif yang dipakai, dan yang kedua adalah bagaimana melakukan strategi perencanaan dan pelaksanaan supervisi suportif lebih detail. Jadi, tapi tetap menggunakan tools tersebut. Ini sneak peeknya, jadi jangan sampai terlewat karena kita masih ada minggu depan. Dan next, em, yang paling terakhir yang ingin saya umumkan sekali lagi, saya menyarankan rekan-rekan untuk bisa mengunduh dokumen yang sudah kami tulis. Ini ada 2 pedoman. Jadi ini buku pedoman supervisi sportif lebih tebel ya, lebih apa namanya, lebih lengkap banget mulai dari A sampai Z. Sedangkan kalau misalnya kayaknya aku butuh yang langsung gimana caranya, bisa juga download panduan praktis supervisi sportif kader kesehatan berdaya. Langsung bisa lihat di websitenya CISDI, jadi cisdi.org, terus searching aja supervisi suportif, itu pasti nanti akan muncul pilihan ini. Demikian dari saya berharap minggu depan saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Terima kasih sekali atas antusiasme rekan-rekan sudah bergabung di sini, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan inspirasi dari sini. CISDI sangat terbuka sekali kalau rekan-rekan mau ngobrol sama CISDI untuk memperdalam sebenarnya supervisi suportif itu seperti apa sih dan bagaimana pelaksanaan di wilayah saya, di puskesmas saya atau di wilayah kabupaten kota saya. Kami sangat terbuka sekali untuk bisa berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya. Dari kami terima kasih sekali. Kita jumpa lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, terima kasih.